Shalom. Shalom ibu-ibu. Apa kabarnya? Luar biasa. Sore hari ini kalau kita boleh ada di tempat ini semua karena kasih Tuhan ya. Kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dapat beribadah, itu semua karena kemurahan Tuhan ya. Sore hari ini temanya hadirat Tuhan ya. Saya akan sharing mengenai hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu ibu-ibu ya sangat-sangat penting. Lebih penting dari apapun juga. Dari berkat, kalau kita minta berkat. Hadirat Tuhan itu yang paling penting ya. Dan hadirat Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita ini ya sejak kita percaya, Tuhan Yesus itu sudah melayakkan kita. Kita boleh dekat dengan Tuhan ya. Dulu waktu Adam dan Hawa berdosa itu kan malu, tidak bisa bertemu dengan Tuhan ya. Nah, kita orang-orang yang percaya ini, sejak kita percaya, kita ini dilayakkan untuk menghadap Tuhan setiap saat ya. Kita juga memperoleh janji Tuhan untuk menempati kerajaan surga, juga memerintah bersama dengan Tuhan ya. Nah, jadi hadirat Tuhan itu menyertai kita orang yang percaya. Namun seringkali kita ini tidak merasakan hadirat Tuhan ya. Masuk sih hadirat Tuhan itu menyertai saya. Kok saya masih menghadapi masalah, kok saya masih sedih ya, masih kekurangan, sakit, penyakit. Nah, hadirat Tuhan itu selalu menyertai kita orang percaya, tapi meskipun hadirat Tuhan menyertai kita, bukan berarti kita ini bebas dari masalah ya ibu-ibu. Kalau hadirat Tuhan menyertai kita, terus kita ini hidupnya enak, lempeng gitu ya ibu-ibu ya. Tidak ada masalah, semuanya beres, keadaan kita PW, tidak ya. Tuhan tidak menjanjikan itu ya. Masalah tetap ada, datang dalam kehidupan kita ya. Sakit penyakit, ibu-ibu masih bisa sakit ya, masih bisa sakit. Menghadapi masalah ekonomi bisa ya ibu-ibu ya, masalah keluarga, anak, mantu, cucu, masalah pelayanan, masalah dengan teman-teman dekat kita, teman pelayan, semuanya itu ada ya. Masih kita menghadapi masalah, tapi janji Tuhan itu selalu menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, semuanya itu beres kabeh ya, beres kabeh. Jadi kita tetap mengalami itu, tapi kita sama Tuhan diberi kekuatan, kemampuan, kita bisa kok melewati itu dan kita ini bisa sukacita, damai, sejahtera. Jadi kalau kita menghadapi masalah apapun juga, kita ini melewatinya dan kita ada damai di dalam hati kita ya. Kita baca dulu ya ibu-ibu ayatnya. Kita akan baca di dalam Yohanes ya. Bentar. Yohanes 15 1 sampai 5 ya. Boleh ditampilkan? Ya. Ya, 1 sampai 5, saya 1, ibu-ibu kedua ya. Mulai ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat 2. Tiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 4. Lima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, jadi
kalau kita tidak merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita ini tidak tinggal di dalam pokok anggur. Pokok anggur itu ya Tuhan Yesus ya. Selama kita hidup di dalam habitat Tuhan ya, kita fokus pada hal-hal yang di atas, kita selalu merasakan penyertaan Tuhan ya. Jadi supaya kita merasakan penyertaan Tuhan ya, walaupun Tuhan tuh menyertai kita, tapi kita tidak pernah merasakan. Jadi supaya kita merasakan, kita itu harus fokus, harus taat ya, harus setia pada Tuhan. Kalau kita ini, hidup kita ini ada di dalam habitatnya Tuhan, jangan menuruti kedagingan kita, maka dalam menghadapi apapun juga itu kita merasakan hadirat Tuhan ada di dalam kita ya. Jadi damai, sejahtera gitu ya. Menghadapi masalah apapun, ya kita sebagai manusia masih ada masalah ya yang kita hadapi. Sakit penyakit juga ada ya. Namun seperti kesaksian Bu Pahala tadi ya, sakit gitu ya. Kadang kita ini manja gitu ya. Sakit sedikit, besok itu sudah dipikirkan gini, besok aku pelayanan gak datang karena saya ini pusing, saya kadang tuh gitu ya. Tapi coba kita kuat ya, karena kita ada di dalam hadirat Tuhan tuh, kita serahkan dalam tangan Tuhan. Jangan dipikiri sakit-sakit itu ya. Saya ada beberapa kali ya waktu pelayanan juga saya mau membawakan firman tuh, tahu-tahu gigi saya ini sakit. Saya ini padahal ya nggak pernah sakit gigi loh. Gigi saya sakit. Saya ini nggak rasa, ya sakit terasa, nggak kerasa kan nggak mungkin. Cuman saya ini nggak mau kalah gitu loh ya, nggak mau kalah sama sakit penyakit. Saya nggak telepon suruh gantiin, nggak. Saya tetap pelayanan. Loh, tanpa terasa saya melayani Tuhan tuh waktu saya duduk itu hilang. Sakit gigi saya nih hilang ya. Jadi Tuhan itu kalau kita percaya fokus, nggak memikirkan hal kedagingan, sakitnya dipikiri terus gitu ya. Tambah kita ini tambah sakit gitu loh ya, ibu-ibu. Batuk juga, saya juga pernah waktu mau pelayanan batuk. Saya ini kalau sudah batuk, maaf ya ibu-ibu ya, sampai ya ibu-ibu kan gitu kan biasanya, gitu batuk yang ngekel gitu ya. Tapi saya gitu juga gak mau kalah. Tuhan, kalau Tuhan sudah pakai saya untuk melayani Tuhan, saya tetap maju. Nanti Tuhan akan, pokoknya apa yang terjadi nanti kehendak Tuhan gitu, saya maju. Ya enggak batuk di dalam saya melayani itu tidak batuk. Jadi kadang kita ini jangan manja ya Bu. Nanti kadang-kadang tuh setan yang disalah nih ya. Setan kadang-kadang enggak ikut-ikut gini. Oh setan tuh ada aja ya. Aku ini mau ibadah loh, kok bisa-bisanya kepleset. Gitu loh ya. Kok bisa-bisanya saya ini apa ya gitu. Tiba-tiba pusing. Loh setan enggak ngapa-ngapain disalahkan, itu alasan pembenaran aja ya Ibu ya. Itu pembenaran ya. Coba kita ini enggak usah fokus ke hal-hal dunia ya. Kalau kita setia pada Tuhan, fokus pada Tuhan, maka kita akan berkemenangan dalam hidup kita ya. Kita akan baca. Ini kisahnya Salomo ya, Raja Salomo ya. Kisah Raja Salomo. Salomo itu gini ya, bagaimana kasih karunia yang besar itu ya, kasih karunia diterima oleh Salomo menjadi raja yang besar ya. Dia itu waktu mula-mulanya memerintah itu luar biasa, kerajaannya menjadi besar ya, kaya raya, membangun bait suci yang megah ya. Di dalam masa awal-awal dia menjadi raja ya. Tetapi dan Salomo itu juga waktu awal-awal tuh meminta apa pada Tuhan itu? Minta hikmat. Dan Tuhan juga berikan hikmat pada Salomo. Di antaranya ya, hikmat yang diberikan pada Salomo itu waktu ada 2 orang ibu ya yang kehilangan bayinya ya. Mungkin ibu-ibu sudah tahu kan ya ceritanya itu, bagaimana Salomo itu bisa memutuskan karena hikmat yang dari Tuhan ya. Jadi 2 orang ibu ini sama-sama punya bayi, mungkin selisih berapa hari gitu ya, 3 hari gitu ya. Terus waktu tidur yang ibu satunya ini menindih bayinya, jadi bayinya ini mati. Terus ibunya ini menukar bayi yang mati ini, ditukar sama ibu yang sama-sama melahirkan tadi.
Terus bayinya tuh diambil. Nah, bayi yang mati ini diletakkan di ibu tadi. Nah, waktu bangun, ya ibu ini kan merasa kayak bukan bayinya. Ini datang ke Raja Salomo. Nah, Salomo ini diberikan hikmat yang luar biasa loh ya oleh Tuhan. Dia bisa memutuskan. Salomo tuh bilang begini, sudah karena bayi ini jadi rebutan, jadi bayi ini mau saya bagi dua, gitu ya. Mau dibagi dua, satu untuk ibu sebelah, untuk ibu sebelah ini. Nah, ibu yang aslinya ibunya ini tadi, yang punya anak ini tadi ya, dia kasihan kan masuk anaknya. Coba ibu-ibu, kalau tahu pasti itu anak saya loh, mau dibelah, sudah diambil aja daripada anak saya ini dibelah ya. Jadi ibu yang punya itu, sudah kasihkan saja, terus yang satunya, gak apa-apa dibelah aja. Lah ini berarti bukan ibunya ya, kok tega sama anaknya. Ini hikmat yang luar biasa yang berikan Tuhan. Akhirnya Salomo memutuskan ini diberikan ke ibu yang bilang, sudah saya serahkan aja ini ya. Kalau yang satunya yang bilang dibelah ini berarti bukan ibunya, karena dia tega. Ini hikmat yang luar biasa ya. Kita coba baca dulu 1 Raja-Raja 9. 1 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai 5. Bisa ditampilkan? 1 Raja-Raja 9 1 sampai 5. Ya, kita baca juga bergantian ya. Saya 1, ibu-ibu 2 dan seterusnya. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya. Tiga, firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Selanjutnya ibu-ibu. Ayat 5, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu. Dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dan dari tahta kerajaan Israel. Tuhan sudah menjanjikan, tapi ternyata Salomo di awal-awalnya memang setia. Tapi di akhir-akhir di masa tuanya ya, karena Tuhan itu sudah melarang Salomo itu untuk bergaul dengan wanita-wanita asing itu ya. Tapi Salomo ini membantah, melanggar firman Tuhan. Dia mempunyai istri berapa ibu-ibu? 700. Terus gundiknya 300. 1000 mak istrinya, coba 1000 itu 3 tahun. 3 tahun ya. Jadi 3 tahun tuh kalau satu hari satu tuh gilirannya satu tuh 3 tahun loh. Coba namanya gitu masa inget ya ini istriku apa bukan apa gitu ya namanya. Itu. Nah, karena istri-istrinya ini ya menyembah berhala, nah mencondongkan hatinya Salomo ya. Sehingga Salomo itu jatuh ya, juga membangun itu berhala-berhala itu ya Salomo. Nah, membuat Tuhan itu marah dan akhirnya nantinya itu kerajaan Salomo ini akan dipecah-pecahkan ya. Tidak seperti yang janji Tuhan pertama, kalau dia taat, tapi ternyata Salomo tidak taat. Jadi ibu-ibu ya, selama kita ini taat fokus pada Tuhan, jangan khawatir. Tuhan itu selalu menjamin kita. Tapi di saat kita jatuh dari Tuhan, kita nanti akan mati ya, akan binasa. Jadi kalau kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, oh saya sudah selamat, kan kita orang percaya ini menerima kasih karunia Tuhan, saya masuk surga, saya pasti selamat. Terus seenaknya sendiri tidak ya, kita tetap menjaga kekudusan hidup kita
ya. Hidup kita itu harus melekat pada pokok anggur yang benar. Jadi semakin hari kehidupan kita ini semakin disucikan, dikuduskan, ya. Kita taat, ya. Kita mungkin dapat ini kita terpanggil oleh Tuhan itu melayani. Ya ayo taat ya. Jangan nanti Tuhan. Kadang kita ini kalau disuruh melayani ya, saya awal-awalnya disuruh PSWV itu ya, yang retreat, bukan retreat yang kemarin itu enggak, retreat yang dulu yang di Cemara itu loh ya, di Hotel Cemara. Jadi sudah 2 kali retreat ini. Saya ini malam tuh ngomong-ngomong, ayo AI maju, AI saya kasih pelayanan firman. Loh jangan, saya ini terus mikir gini, saya ini dikasih pelayanan, enggak enak, nanti saya ini mesti mikir belajar. Nah kadang kita ini gitu ya, kalau kita dipanggil Tuhan untuk melayani itu kadang kita sudah, enggak kok, seperti tadi itu ya, misalkan jatuh hari ini, besok aku enggak datang loh, padahal enggak, kalau kita sudah disuruh, Tuhan sudah panggil kita untuk melayani, kita enggak bisa itu jadi bisa, Tuhan sendiri yang memampukan, asal kita cuma menjawab, ya Tuhan saya mau gitu ya. Nanti itu urusannya Tuhan. Kalau kita mau bersedia itu Tuhan sendiri yang akan berikan hikmat ya, yang membukakan rahasia firman Tuhan, berikan hikmat pada kita sehingga kita ini bisa ngomong ya. Saya juga selalu berdoa, tadi juga saya berdoa, Tuhan, saya tadi tuh latihan angklung sebelumnya, serius gak boleh salah. Waduh kok pas firman jatuh kabeh. Ya saya doa, Tuhan jangan firman jatuh kabeh loh Tuhan, saya sudah belajar karena harus angklung dulu gitu ya. Tapi puji Tuhan ya itu kalau kita taat setia pada Tuhan ya jangan khawatir. Tuhan itu selalu menyertai kita ya. Jadi kalau kita menyertai melakukan taat firman Tuhan, Tuhan selalu hadirat Tuhan itu tetap ada meskipun kita taat itu selalu ada. Cuma kalau kita tidak taat itu tidak merasakan hadirat Tuhan ya. Itu tadi contohnya kalau misalkan Raja Salomo dari awalnya taat, yang di akhir-akhirnya tidak taat ya, maka hidupnya itu ya binasa, kerajaannya nanti dipecah-pecah jadi tidak utuh, besar lagi kerajaannya nanti dipecah-pecah oleh Tuhan karena tidak taat pada Tuhan ya. Tapi kalau kita ini taat pada Tuhan, kita akan baca lagi. Misal kita ini tetap ada fokus di dalam kehidupan kita, fokus pada Tuhan, tidak hal-hal kedagingan saja gitu ya. Kita akan baca di kitab Daniel. Saya ceritakan dulu ya di kitab Daniel 3. Jadi di Daniel 3 ini ada 3 orang pemuda ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Waktu itu pada zaman Raja Nebukadnezar ya, zaman Raja Nebukadnezar. Jadi raja itu apa ya, pada zaman Raja Babel membangun patung emas besar ya, patung emas besar dan memerintahkan semua rakyatnya itu untuk menyembah patung itu. Nanti saat bunyi apa ya, musik-musik gitu ya, nanti semuanya itu suruh menyembah patung yang besar, patung emas itu. Tapi 3 pemuda ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia ini taat. Jadi hidupnya itu melekat pada Tuhan, setia. Dia tidak mau menyembah patung itu, tidak mau. Karena tidak mau, raja ini marah besar. Jadi ketiga pemuda ini dihukum, dimasukkan di dalam dapur api, dan dapur api itu dipanaskan 7 kali lipat. Ya, kan berharap kalau sudah masuk di dapur api ya wis rasakno, karena enggak nurut, enggak mau menyembah, wis gosong gitu ya. Tapi ternyata di dalam dapur api itu melihat ada 4 orang, padahal itu kan 3 ya. Yang satu ini apa Ibu? Ini penyertaan Tuhan ya. Jadi Tuhan itu selalu menyertai kita. Itu dilihat seperti kata pengawalnya, seperti anak dewa, katanya begitu. Jadi kalau kita menghadapi masalah seperti Sadrak, Mesak, Abednego ini kan menghadapi masalah, harus masuk ke dalam dapur api ya. Tuhan tidak meluputkan, maksudnya jadi enggak waktu mau dimasukkan di dapur api
tahu-tahu mental gitu ya, mental bisa terbang. Enggak, Tuhan itu tidak mengadakan mujizat seperti itu. Itu tetap dialami oleh ketiga pemuda itu. Tetapi ya Tuhan itu menyertai. Jadi ketiga pemuda ini keluar dari dapur api itu bisa tidak gosong, tidak bau api, tidak sangit, rambut-rambutnya juga masih utuh ya, rambut-rambutnya juga tidak bau sangit. Jadi inilah ibu-ibu ya, kalau kita ini taat seperti ini, Sadrak, Mesak, Abednego, meskipun kita menghadapi masalah, kita pasti damai, sejahtera, sukacita, kita bisa menjadi pemenang ya kan, jadi pemenang. Kita akan baca di Daniel 3:28 sampai 30, coba. Daniel 3:28 sampai 30. Ibu-ibu baca 28. 1, 2, 3. Ya, lanjut 29. Nah, 30. Nah, ini 30 ya. Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Karena taat, jadi memperoleh kemenangan ya, memperoleh berkat yang besar. Bahkan tadi Raja Nebukadnezar memerintahkan rakyatnya untuk menyembah Tuhannya, Allahnya Abednego ya, Mesak, Abednego dan Sadrak, Mesak, dan Abednego ya. Jadi rajanya yang tadi itu suruh menyembah patung emas itu. Jadi rajanya mengerti kebesaran, karena itu Sadrak, Mesak, Abednego taat. Jadi rajanya ini malah menyembah Allah yang benar, Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi ibu-ibu ya, kita ini tetap menghadapi masalah itu tetap bukan hadirat Tuhan menyertai. Loh, saya sudah percaya, saya sudah memiliki kerajaan surga, terus hidup kita seenaknya. Tidak ya ibu-ibu. Jadi mari kalau kita hidup setia pada Tuhan, masalah itu bisa kita hadapi ya. Contohnya itu saya sendiri aja ya. Kadang tuh kita masih hidup di dalam dunia itu kedagingan kita ini loh, kadang tuh masih kita pakai gitu, tidak mengandalkan Tuhan ya. Saya ini kan punya anak 3, yang satu ini sudah menikah sudah lama, anaknya sudah 6 tahun. Terus yang kedua menikah tahun 2024 ya, 2024. Terus 2025 juga anak saya yang pertama menikah. Nah, dulunya kan campur, kalau satu enggak apa-apa, masih ada 2 ya di rumah. Sudah gitu satu lagi pergi, berapa bulan kemudian 6 bulan setengah satunya pergi ya. Karena saya ini yaitu tidak mengandalkan Tuhan ya. Betul, kalau kita mengandalkan Tuhan tuh damai, sukacita selalu ya hati kita ini. Nah, saya ini enggak mungkin yaitu kita ini tidak boleh loh ibu-ibu ya terlalu cinta sama anak-anak, terlalu cinta sama suami. Nanti kalau kita ditinggalkan suami, goyang. Ada kan ibu-ibu yang suaminya meninggal ya karena terlalu cinta dengan suaminya, tidak. Yang satu tuh maksudnya bukan terus kalau punya suami enggak cinta, meninggal ya wes saya cari lagi. Loh bukan gitu ya ibu-ibu ya. Maksudnya cinta kita ini yang pertama tuh yaitu berfokus pada Tuhan. Jadi kalau kita kehilangan yang di dunia ini kan termasuk suami, istri, anak ini yang di dunia gitu loh. Kalau kita ditinggalkan gitu tuh kita ini tidak goncang gitu lah. Ada seorang ibu yang ditinggalkan terus jadi sakit, akhirnya juga
meninggal nyusul suaminya gitu loh. Kita tidak boleh sebagai orang yang percaya, kita ini mengandalkan Tuhan. Kalau kita ditinggal kekasih kita, Tuhan tuh yang menggantikan. Nah, saya ini juga gitu. Waktu anak saya sudah pergi ya 1 bulan gitu, 2 bulan mungkin enggak apa-apa ya. Terus kayak lagi nganggur terutama. Kita ini kan seumuran saya ini boleh diomong orang-orang yang sudah pensiun, ya banyak juga yang masih ada kesibukan. Bu Amelia, Bu Wawe itu ya, Bu Wandi, Bu Ewat, enak ya Bu Sweju kalau punya kesibukan. Makanya ibu-ibu tuh jangan ngiri ya, kalau misalkan orang sudah pensiun, enak loh ya, sudah pensiun di rumah nganggur. Loh, jangan bilang begitu, ada masa-masanya tuh dinikmati aja. Kita masanya kerja dinikmati, masanya pensiun dinikmati. Nanti kalau kita, ya seperti saya, boleh dibilang saya ini waktunya pensiun ya, jarang ada pekerjaan. Nah kalau saya lagi sibuk tuh, ya saya melakukan kesibukan tuh enggak apa-apa, enggak kerasa. Di saat saya ini enggak ada kerjaan gitu ya, bangun tidur, sudah bersih-bersih, makan, terus ngapain gitu, nganggur gitu ya. Nah kalau lagi saya nganggur ini, nah ini karena saya tidak mengandalkan Tuhan, saya ini mikir, kayak orang paling apa ya, kayak nelongso gitu loh ya, kayak nelongso tuh kayak suakit gitu loh ya, nyesek orang kalau bilang tuh mungkin nyesek tuh ya gitu tuh. Nyesek, sudah nyesek tuh mau makan, mau keluar diajak pun tuh enggak mau gitu loh. Mau pergi ya enggak mau, kalau sudah itu seperti itu, mikir gitu loh, kayak orang tuh kehilangan sesuatu yang berharga gitu loh. Jadi saya ini sampai diem aja, nangis-nangis sendiri, nanti saya tak WA anak saya gitu ya. Anak saya enggak tahu ya, saya WA biasa gitu, tapi saya nangis loh, saya di sana nangis gitu. Ini terjadi tuh beberapa kali, nanti saya ini cuma telepon ke sahabat saya yang suka telepon saya hampir dalam seminggu tuh mesti 2-3 kali, lah telepon tuh mesti jam-jaman. Ya ini Ibu Budi itu waktu ditinggal Pak Budi itu ya seperti itu, goncang seperti itu. Jadi saya ini ya cuma curhat ya, seperti itu. Terus dia yang ngomong, oh enggak apa-apa, kamu anakmu masih di sini, anakku di Amerika, di Australia loh. Jadi saya kalau sudah sharing gitu, terus saya juga jadi kuat, saya minta ampun sama Tuhan. Loh Tuhan, kenapa saya ini orang beriman kok seperti itu gitu ya. Kan enggak boleh, kita ini sertai hadirat Tuhan menyertai kita, kita ini harus damai sejahtera. Karena saya memikirkan kedagingan, yaitu akhirnya saya tidak sukacita ya. Saya merasa menderita gitu loh ya, merasa menderita sampai karena aduh mau makan rasanya enggak enak, mau pergi keluar toh, saya ini mikir, tak keluar jalan-jalan sama suami saya. Ya enggak mau saya ini, enggak ingin, kalau sudah seperti itu enggak ingin apa-apa. Jadi terus saya ini minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni ya, ampuni saya. Masih loh banyak orang, saya ini mikir, terus saya gini, besan saya itu loh, besan saya yang orang luar negeri itu ya, yang mertuanya Amel, itu punya anak 3 ya. Anak 3 tuh, anak pertamanya di sini menikah sama anak saya di Indonesia. Itu orang dari Afrika ya, dari Mauritius ya. Anaknya 3 itu 1 di sini sama anak saya itu menikah. Yang kedua itu di Cina. Yang ketiga itu di Australia. Coba dia itu cuma hidup berdua. Umurnya itu yang lakinya mungkin sudah 70-an, yang perempuannya itu ya, besan saya perempuan seumur suami saya itu mungkin 66 atau berapa gitu loh. Itu cuma berdua. Terus saya ini masih bersyukur loh ya, anak-anak saya di sini semua, kok saya itu bisa merasakan seperti itu gitu loh ya. Seperti itu, aduh, saya ini kayak orang paling menderita sedunia gitu loh ya. Saya merasakan seperti itu. Jadi saya minta ampun sama Tuhan. Jadi ibu-ibu ya, mungkin yang seperti saya juga ditinggalkan orang yang dikasihi, enggak ditinggal meninggal dunia pun, ditinggal pindah rumah seperti saya ini, terus menderita kayak orang nelongso gitu ya. Orang nelongso jangan ya. Jadi saya minta ampun sama Tuhan. Jadi kalau saya sudah mau mulai mikir-mikir, saya cari kesibukan apa gitu. Makanya saya ini sebenarnya enggak seneng nganggur, tapi kalau sudah seperti itu, mau bersih-bersih, mau apa tuh juga males gitu loh ya. Nanti kalau lagi enggak mikirkan gitu-gitu,
meskipun enggak ada kerjaan tuh saya rajin. Saya di atas kan kamar anak saya tuh 2 di atas. Saya bersihi semua, saya gini, ya itu saya bersihi apa itu kayak bifet tuh yang ada mainan kecil-kecil saya lapi kayak gitu. Tapi itu waktu kalau saya, nah makanya saya tidak mau memikirkan terlalu dalam gitu loh ya. Tak memikir nanti saya itu akhirnya sedih seperti itu. Tapi enggak apa-apa ibu-ibu, kalau kita hidup di dunia itu kita masih mengalami hal-hal kedagingan, tapi kita segera sadar dan kita minta ampun pada Tuhan, kita minta kekuatan dari Tuhan, maka Tuhan itu pasti ya memberikan kita ini damai, sejahtera, sukacita ya. Jadi ibu-ibu ya, saya tidak perpanjang karena ini memang dipercepat ya, kita akan pelayanan di Grand City ya ibu-ibu. Nanti ibu-ibu, loh belum jam 6 sudah mau selesai, ini cepet-cepet ini, enggak ya ibu-ibu, memang kita mau pelayanan di Grand City. Jadi kesimpulannya ya ibu-ibu, hadirat Tuhan itu selalu menyertai kita orang percaya ya. Seringkali kita itu tidak merasakan karena kita ini tidak berfokus pada Tuhan. Kita tidak taat, kita tidak setia pada Tuhan, maka ini kita tidak merasakan hadirat Tuhan ya. Jadi mari ibu-ibu kita tetap hidup taat, setia, berfokus pada Tuhan, maka kita akan merasakan hadirat Tuhan itu selalu menyertai kita ya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, WL, musik, singer, mari kita akan pujikan Jalanmu Tak Terselam.